Gue juga ke Bali kemarin pas. Nah, ini masuk ke situ. Iya. Dalam rangka Anda ngapain 31 ke Bali? Holiday. Habib Emang Habib gak boleh holiday? Boleh. Gue banyak ceramah di sana sini sehingga kemudian banyak waktu istri gue yang dia relakan untuk gue membimbing umat. Pantes bini lu kayak bete, Beb ya? Gak bete. Oh, gak bete. Anda jangan framing bete. Kok suami saya sibuk sekali? Dia ikhlas sekali. Oh, ikhlas. Tapi gue tetap tahu bahwa prioritas utama gue adalah bini gue. Tapi ntar abis ini Habib coba ya canggu gitu. Itu lu banget, Bib. Kenapa? Karena gue pemalu. Canggung. Itu canggung, bukan. Emang masih ada? Kan orang nanya nih, masih lanjut gak bang? Ada dengan segala sesuatu yang baru lagi. Kok saya nggak tahu? Contoh, Tuhan gak pernah bantu gue nih kalau gue lagi susah. Banyak tuh. Tuhan gak pernah bantu gue nih kalau gue lagi ribut sama istri gue. Nampaknya yang ngelarin gue sendiri deh. Nah itu gimana? Banyak tuh. Itu banyak hal. Pertama, karena seringkali kita ketika mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita gak sadar kalau itu dari Tuhan. Tuhan gak bantu nih kalau gue ada masalah sama istri. Mohon maaf. Yang membuat Anda ketemu dengan istri Anda kan juga Tuhan. Tapi Anda lupa tuh ketika bertemu dengan istri bahwa itu karunia Tuhan. Ketika ada apa-apa dengan istri baru Anda ingat. Contohnya, gue pernah punya temen yang nyomblangin temen gue. Nah, ketika lagi asyik tuh sampai menikah bertahun-tahun, dia gak inget sama temen gue yang nyomblangin. Gak pernah bilang makasih, gak pernah ngasih sesuatu. Tapi pas dia mau cerai, dia datang nih ke temen gue yang nyomblangin. Lu gimana sih ngenalin gue sama cewek yang gak bener? Terus kata temen gue, ketika lu seneng, kemana? Tapi ketika lu susah, baru lu kesini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita seringkali menganggap sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, bukan yang kita dihindarkan dari sesuatu itu. Wow. Kemudian yang ketiga, seringkali perspektif kita tentang karunia itu bersifat materialistis. Kalau dapat duit, kalau dapat kebahagiaan, kalau dapat harta, kalau dapat kesehatan. Makanya hidup kita anomali. Ketika muda, habis-habisan untuk cari duit dengan menggadaikan kesehatan. Ketika tua, habis-habisan menggadaikan duit demi mendapatkan kesehatan. Anomali. Iya, muter-muter aja gitu. Iya. Nah itu karena itu tahun baru itu seharusnya bagi gua momentum untuk lu berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada tahun. Karena tahun bisa berubah. Definitely. Tapi Tuhan Exactly. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Selalu mencintai lu. Ya. Karena itu kata para ulama, tidak ada tahun yang buruk. Yang ada pikiran lu yang buruk dan relasi lu yang buruk dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Sehingga menyebabkan tahun itu menjadi buruk. Bagi lu, bagi orang lain enggak, yang relasi dan pikirannya baik bersama Tuhan. Iya. Dan ini juga yang anomali ya, tentang kopi. Enggak, bukan. Anomali kopi. Anomali itu ya. Iya, bukan. Bukan. Jadi tentang filosofi, bukan kopi. Bukan. Haram lo kopi lagi. Bukan, filosofi kopi bukan. Filosofi waktu itu. Jadi waktu itu yang terpenting justru adalah yang terkecil, bukan yang terbesar. Maksudnya? Aneh ketika orang merayakan pergantian tahun. Betul. Padahal waktu itu yang terpenting yang terkecil, bukan yang terbesar. Kalau lu gak bisa menjaga detik demi detik lu dengan baik, tahun lu pasti tidak akan baik-baik saja. Maksud Anda 31 ke 1 itu gak penting? Bukan. Yang seharusnya lu pikirin bukan utamanya waktu-waktu besar, tahunan. Yang lu harus pikirin itu bulanan, mingguan, harian, jaman, menitan, detik. Kalau lu tidak bisa menghargai detik demi detik waktu lu, pasti
tahun lu tidak akan pernah berharga. Wow. Jadi justru waktu yang terpenting itu bukan yang terbesar, tapi yang terkecil. Orang yang menghargai detik demi detiknya, pasti tahunnya baik-baik saja. Sama kayak lu merayakan Lebaran, tapi tidak menghargai puasa. Nggak ada gunanya. Lu merayakan tahun baru, tapi tidak menghargai detik demi detik hari lu. Bahkan saat perayaan tahun barunya aja lu rayakan dengan cara-cara yang aneh gitu. Contohnya, aneh tuh kan definisinya banyak ya? Iya, contohnya diisi dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia, apalagi maksiat. Walaupun standar setiap agama memiliki perbedaan tersendiri-sendiri. Tapi kan self reward. Gue tahun ini udah ngelakuin ini. 2024 gue tutup dengan kesenangan. Iya, emang nggak ada yang melarang kesenangan. Gue juga ke Bali kemarin pas. Nah, ini masuk ke situ. Iya. Anda ngapain 31-1 ke Bali? Iya, gini. Apa? Orang itu kadang ya. Anda berangkat tanggal 31. 31. Pukul? Pagi, siang, sore? Siang. Dalam rangka? Holiday. Wow. Emang Habib gak boleh holiday? Boleh, ini cuma bertanya. Oke. Cuman holiday gua sama holiday lo mungkin beda. Betul. Karena holiday lo pakai I, holiday gua pakai Y. Holiday. Oh, holiday. Oh, kalau gua holiday. Liburan aja. Buar gitu. Oke. Enggak, kalau bagi gua jadi enggak, kita bahas yang dulu, ntar lu. Iya. 31 lu berangkat. Dalam rangka holiday. Oke. Kenapa gua melakukan itu? Pertama, yang penting holiday. Hari liburan itu menjadi hari yang suci. Diisi dengan bukan hanya rekreasi yang menyenangkan lahir gua, tapi kontemplasi yang bisa menghangatkan batin gua. Makanya malam itu, gua itu diisi dengan doa-doa. Karena pas malam 1 Rajab, di mana itu adalah malam suci. Kalau dalam Islam, dikabulkannya doa-doa. Jadi isinya gua ya berdua sama istri gua, kemudian kita baca doa, kemudian ya melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi kita, ngobrol-ngobrol. Nginepnya di mana? Nginepnya di Bali, di villa. Wow, ada kolam renang gitu. Ada kolam renang. Tapi malamnya tetap doa. Bukan hanya malam, karena kalau pergantian hari dalam Islam itu kan bukan jam 12 malam, tapi saat maghrib jam 6. Kenapa Bali pilihannya? Kenapa Bali? Nah, karena pertama ya Bali kan stigmanya kan bule, bikini. Ya bukan Anda lah gitu loh. Gini. Kenapa Anda gak suka? Buya Hamka tuh pernah ke Amerika. Kemudian ketemu dengan orang Amerika. Dan orang Amerika ini karena dia Islamofobia, benci kepada Islam, dia bilang, saya itu ke Mesir, kemudian saya menemukan pelacuran di sana. Oke. Kemudian kata Buya Hamka, saya di Amerika menemukan tempat-tempat suci untuk saya beribadah. Terus bule ini nanya, kok bisa? Kan? Kemudian kata Buya Hamka, karena seseorang akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Nah, gue ke Bali pertama nyari hiburan. Taruh dulu. Yang positif. Taruh dulu. Hiburan macam apa yang Anda cari di Bali? Anda udah tahu Bali begitu. Party. Enggak, gue suka kepada wilayah-wilayah yang secara kebudayaan dan keragaman itu kuat. Masih Bali banget ya? Iya. Contohnya? Bali itu kayak bangunannya kan bagus-bagus karena etnik. Kemudian budayanya bagus karena budayanya kuat kan. Bahkan Hindunya tersendiri punya karakter tersendiri kan. Setuju, Hindu Bali. Setuju. Kemudian alamnya. Makanya gue ke villa bukan ke hotel karena gue nyari alamnya. Ya. Kemudian agamanya. Dan segala sesuatu yang tidak dilarang secara agama itu menjadi sesuatu yang indah yang ada di Bali. Lu bisa belajar tentang toleransi. Terus salah satunya budaya yang gue belajar kemarin. Orang Bali itu banyak yang merayakan tahun barunya itu justru di kayak pusat kebudayaannya. Kan di Bali itu ada kayak bangunan di depan pura atau di samping pura yang kayak balai desanya tapi etnik sekali dan di sana mereka merayakan dengan penuh kehangatan.
Jadi antar orang di kampung itu bertemu, makan bareng, Ya. kembang api, saling tertawa, saling menyanyi dan lain sebagainya. Menurut gue itu sesuatu yang menarik buat gue pelajari. Oke. Jadi karena itu kalau di Islam, siru fil ardi kata Al-Quran. Jalan-jalanlah kamu agar kamu bisa belajar bahwa Tuhan itu maha kuasa, begitu besarnya ciptaan dengan segala keragamannya. Dan juga begitu banyaknya nilai-nilai yang Tuhan tebarkan di semua agama, di semua budaya, di semua wilayah, di semua orang. Pelajari itu. Jadi jalan-jalan itu salah satu ibadah kalau dalam Islam. Oke. Kalau yang punya stigma poin, udah yang bener kita, nggak usah lu cari-cari yang lain. Itu salah nggak, Bib? Enggak, salah satu yang sering ditanya ke gua, tahun baru kita kan bukan itu ya. Tahun baru kita kan saya Hijriah. Selamat, Bib, selamat tahun baru, Bib. Semoga rezeki, kesehatan semua dilancarkan. Dibalas. Ini bukan tahun baru saya, kata. Gue bercanda aja. Enggak, itu lu nggak bercanda kok kayaknya. Enggak, karena bagi gua ya tidak ada masalah pada tahunnya. Yang masalah itu relasi kita dengan Tuhannya. Iya, berarti Anda tidak merayakan 31/1. Tahunnya, tapi bagaimana lu merayakannya. Mau tahun baru Islam, kalau dirayakan dengan cara yang salah ya lu salah. Mau tahun baru Masehi, kalau lu rayakan dengan baik, itu menjadi baik. Okay. Karena tahun baru Hijriah itu memang disebutnya tahun baru Islam. Iya. Tapi itu adalah tahun baru yang perhitungannya berbasis kepada peredaran bulan terhadap bumi. Apa yang disebut dengan Komariah. Kalau Masehi, peredaran matahari terhadap bumi. Apa yang disebut dengan Samsiah. Ada perbedaan-perbedaan teknis. Cuman dalam Islam lebih kepada tahun baru Hijriah. Kenapa? Karena Hijriah itu dibuat oleh Kekhalifahan Islam berdasarkan kepada sejarah Islam, yaitu sejarah hijrahnya Nabi Muhammad. Ya. Dan juga perhitungan segala sesuatu dalam tradisi Islam berbasis kepada penanggalan Hijriah. Misalnya pergantian hari kalau dalam Islam itu maghrib. Betul. Bukan jam 12 malam. Kemudian yang kedua, semua sejarah Islam itu dicatat dalam tradisi penanggalan Hijriah. Ya. Misalnya Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bisa Januari, Februari, Maret, tergantung setiap tahun berubah-ubah. Iya. Kemudian Nabi umurnya berapa tahun? Orang tuh tahunnya 63 tahun. Padahal kalau dalam kalender Masehi 61 tahun. Oh, emang jadi bimbang. Kita memang bimbang. Enggak. Secara Hijriah 63 tahun. Secara Masehi 61 tahun. Karena kan harinya beda. Kalau Masehi itu 365 sampai 366. Okay. Kalau Hijriah itu 364 sampai 365. Perbedaan itu ya. Berarti kalau 354 sampai 355. Kurang lebih bedanya 10 hari. Jadi kita memang didorong untuk berpenanggalan atau berkalender Hijriah karena banyak sejarah Islam yang dicatat dalam sistem kalender Hijriah. Kemudian banyak juga ritual-ritual Islam yang berdasarkan kepada kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Misalnya haji. Bulannya bulan apa secara Masehi? Ya bisa berubah-ubah. Ramadan, bulannya apa secara Masehi? Bisa berubah-ubah karena penanggalan yang digunakan adalah penanggalan Hijriah. Tapi bukan berarti, kita pertentangkan antara Hijriah dan Masehi. Kita pro kepada Hijriah dan anti kepada Masehi. Enggak, itu hanya perhitungan saja. Tidak seharusnya itu dibentur-benturkan. Seharusnya itu dikolaborasikan. Ketika tahun baru Hijriah, kita ada doanya tersendiri, ya gak ada salahnya doa itu juga dibacakan ketika tahun baru Masehi. Agar tahun baru Masehinya, walaupun bukan tradisi kita, di dalamnya diisi dengan nilai-nilai kita. Berarti kalau Nabi Isa juga ganti-ganti ya lahirnya? Iya. Kalau secara tahun baru Hijriah ya. Tahun baru Hijriah, iya karena kan tergantung. 25. Iya tergantung kepada kemudian catatannya. Kalau Masehi itu kan justru titik awal sejarahnya adalah berbasis kepada tradisi kekristenan. Ya. Masehi itu kan seiring dengan perhitungannya Nabi Isa. Makanya disebutnya Masehi. Kalau Hijriah itu ditentukan berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad. Makanya disebutnya Hijriah. Oke, berarti kayak misalnya. Tapi maksud gua kalau lu terjebak kepada waktu yang sifatnya periodik,
maka lu tidak akan pernah bisa menghargai waktu. Makanya kalau gue mendorong kita berfokus kepada apa nilai-nilai yang ada di waktu itu dan apa yang bisa kita lakukan juga di waktu sekarang. Misalnya ketika tahun baru, apa yang harus kita lakukan? Baik itu Masehi, Hijriyah, Imlek kek, atau apa kek. Pokoknya setiap tahun baru, yuk kita jadikan itu momentum untuk introspeksi diri. Atau disebutnya muhasabah. Apa Bib? Waktu lu dari tinggal 3, kan lu aneh nih ya. 31 lu jalan, 1 lu pulang. Padahal lu punya pilihan nih, tanggal 2 kek, tanggal 3. Kenapa lu pulang tanggal 1? Ya pertama, karena itu waktunya liburan, di mana di sana rame, kemudian banyak keseruan-keseruan kan dan lain sebagainya. Kemudian ramai orang di sana, gue bisa bertemu dengan banyak orang. Kemudian secara kerjaan itu waktunya yang biasanya kosong. Karena kan semua orang serentak libur pada waktu itu. Betul. Dan kenapa gue melakukan ke Bali? Sebenarnya gue nyaris tidak kemana-mana. Kebanyakan di villa aja sama istri gue. Kenapa? Karena istri gue, dia adalah orang yang paling dekat dengan gue. Selain orang tua dan saudara-saudara gue. Yang paling banyak membantu dan menginvestasikan dirinya untuk melayani gue. Tapi justru yang paling sedikit mendapatkan perhatian gue dan waktu gue. Gue banyak ceramah di sana sini. Sehingga kemudian banyak waktu istri gue yang dia relakan untuk gue membimbing umat. Bahkan ketika gue pulang, kadang dia masih merelakan gue untuk ngetik, bikin buku yang nilainya dakwah. Ya. Jadi pantes bini lu kayak bete, Bib ya? Gak bete. Oh, gak bete. Ada jangan framing bete. Kok suami saya sibuk sekali? Dia ikhlas sekali. Oh, ikhlas. Tapi gue tetap tahu bahwa prioritas utama gue adalah bini gue. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena itu gue selalu memberikan waktu khusus untuk istri gue. Di antaranya itu ketika gue liburan. Ya. Karena dia udah waktunya sedikit. Masih kalau jalan-jalan di mall di Jakarta itu ketemu orang minta foto-foto. Padahal bini gue itu waktunya udah sedikit sama gue, masih harus berbagi dengan orang minta foto-foto. Orang kemudian begini dan begitulah. Akhirnya ya gue mencoba mencari waktu, gue sewa villa di Ubud bersama bini gue. Oh, Ubud pas. Iya pas kan. Pas, tenang, rileks. Mayoritas waktu gue cuma berdua di villa aja untuk memberikan waktu yang memang menjadi hak dia. Kegiatannya apa tuh pas lagi berduaan? Gak ada. Kegiatannya? Renang. Dengerin musik. Nonton film. Ya. Makan bareng gitu aja. Endingnya dong? Tidak belum. Tidak perlu tahu. Diceritakan. Oke. Toh kita sudah halal. Betul. Ya, tapi Ubud itu the best sih. Karena itu umur 3. Bahkan ketika gue ke Bali baru gue nyampe bendara ada yang videoin gue sama bini gue. Serius? Masih kita pengen privasi, masih ada yang videoin. Tapi akhirnya gue tegur. Karena istri gue itu kan gak pernah ada publik yang tahu. Ya. Kecuali teman-teman dan keluarga. Karena istri gue itu bukan orang media sosial. Sehingga dia tidak memiliki mentalitas seperti di media sosial. Kalau gue kan emang orang media sosial. Kalau dia bukan orang media sosial. Sehingga dia tidak memiliki mentalitas untuk hidup di dunia maya itu. Makanya dia ingin privasinya itu dijaga. Makanya ketika ada orang yang memvideokan, memfoto, itu nggak nyaman. Makanya gue ngasih waktu dan tempat khusus untuk gue liburan sama istri gue sehingga dia nyaman. Kenapa Ubud, Bib? Lu pernah ke Canggu nggak? Nggak. Jadi sebelumnya itu awalnya kalau gue pernah ke semua. Canggu udah Canggu. Canggu pernah. Itu Ubud lu sebelumnya gue pernah. Seru. Tenang. Enggak. Yang pas banget untuk pasangan itu Ubud kan. Canggu. Coba Habib besok ke Canggu deh. Oke. Enggak, sebenarnya kalau Canggu itu kan ini lebih ke meditasi Hindu kan. Betul. Iya kan. Cuman sekarang kalau gua ke sana nanti bisa login semua di sana. Enggak bisa. Gue dakwah lagi dong, istri gue kehabisan waktu. Gak bisa. Canggu. Enggak, yang gue belum pernah dan kemarin rencananya ke sana itu kemana? Ke Tabanan. Bukan. Uluwatu? Bukan, ke
mana tuh ya? Tapi ternyata di TikTok viral di sana itu banyak Badai. lalatnya. Lalat. Iya. Bukan. Ada. Jadi Justru alam-alam. Udah kita sebutin lebih. Enggak. Uluwatu, Nusa Dua, Canggu, Seminyak, Tabanan, Enggak. Kerobokan. Enggak. Bib, tapi Canggu tuh paling pas buat lu, Bib. Ponang Maning. Canggu pas Nih ya. Gue nyarinya wilayah Bali banyak lalat. Namanya apa? Kintamani. Oh, Kintamani. Kintamani. Rencananya ke Kintamani karena Kintamani itu kan alam banget. Enggak. Tapi ketika kita riset kalau musim hujan tuh banyak lalat di sana. Dan ternyata kita konfirmasi ke orang yang nganterin kita di sana, iya emang kalau musim hujan. Jadi kalau mau ke Kintamani itu musim panas aja. Tapi ntar abis ini Habib coba ya Canggu gitu. Itu lu banget, Bib. Kenapa? Karena gue pemalu. Canggu. Itu canggung, bukan. Lu coba dulu aja. Besok kita kalau Lu jangan ngajarin gue yang aneh-aneh, Nat. Enggak, gue ngajar. Lu coba dulu. Kalau kita ke Bali. Liburan lu kan. Nah, coba cari Canggu gitu ya. Lu banget. Coba ya, gue cari ya. Coba Canggu. Cari Canggu. Canggu ya. Buat next saya biar tuh, oh ada dunia. Nih, langsung ya. Canggu. Enggak. Canggu kan. Coba dulu, Bib. Oh, bagus nih. Mana? Ada alam-alam gitu. Nah, coba ya. Next, gak usah lagi ke Ubud, kita mandi kan udah. Bilang, aku mau sewa villa di Canggu. Oke. Nih ya. Nyebrang eksplorasi untuk Canggu. Canggu tuh. Dan umuran anak-anak Canggu tuh juga sama, Bib. 40. Nih ya, kenapa Canggu terkenal nanti ya? Coba Bib. Karena pantai-pantainya surga bagi peselancar. Betul. Pantai Ehu misalnya dipenuhi, wah, dengan bar-bar di pinggir pantai. Betul. Barbar. Saya tidak suka barbar. Betul, satu. Jadi tidak suka bar, tidak suka barbar juga. Jadi sudah pasti. Apa ini Canggu ini? Coba dulu. Enggak, gue gak suka. Karena gue ketika belum nikah, gue tuh pernah ke kalau di Lombok tuh. Vatikan. Bukan. Tidak. Bukan. Gili Trawangan. Suka nggak? Enggak suka. Wah. Karena kan di sana tuh cenderungnya tuh wisata malam, bar-bar gitu. Gue gak suka. Tapi kan paginya enak. Bahkan temen gue ya, sampai nemenin gue di pinggir pantai tiap malam. Karena kesian sama gue. Mereka kan ke bar-bar gitu kan. Terus kasihan dia kan. Udah gue temenin. Iya. Lu tahu gue bawa apa? Gue bawa sajadah. Di pantai? Iya. Gue sajadah duduk aja. Terus temen gue, gue kasihan. Jadi akhirnya tiap malam gantian yang nemenin gue. Di pinggir pantai duduk gitu. Pasti teman-teman lu juga nyesel ya? Kayaknya sih. Iya, gak asik nih. Gak asik nih. Bangsat nih Habib. Tapi aja. Lu udah pernah ke Gili, Bib ya? Gue pernah ke Gili. Lu gak happy ya? Bukannya alam, gak ada. Kalau siangnya iya eksplorasi alam. Naik kayak sepeda, snorkeling. Iya, snorkeling. Dan lain sebagainya. Tapi kalau malamnya kan enggak. Malamnya kenapa? Ya malamnya kan cenderungnya kayak bar-bar gitu, Nan. Oh. Cenderung kayak wisata-wisata yang harum. Setuju. Tapi menurut gue ya, Nan. Liburan itu penting sekali. Untuk? Iya kata Nabi Muhammad, kalau lu ingin merasakan ini kedamaian, ada hadisnya lagi nih? Ada hadisnya. Apa? Lihatlah yang hijau-hijau dan yang mengalir-mengalir. Jadi sesuatu yang penting lah. Itu sesuatu yang bukan haram. Jadi kadang orang nganggep kan, oh kalau Habib tuh gak boleh ke Bali seharusnya. Habib, ya enggak. Habib liburannya harus umroh. Iya memang. Betul. Tapi tidak selalu harus umroh. Tidak kan? Boleh liburan-liburan yang lain. Betul. Seperti liburan ke Merah Merona, Bib. Ada. Apa Merah Merona? Bar. Bar Merah Merona? Ya. Merah itu simbol neraka kan? Betul. Api. Merona itu. Merona apalagi ya? Iya. Berarti neraka jahanam itu. Itu tuh gak bisa tuh Habib tuh. Gak bisa lu, Bib. Oke, Bib. Kita last question. Untuk pertanyaan login 2025. Emang masih ada? Kan orang nanya nih,
Masih lanjut gak bang? Ada dengan segala sesuatu yang baru lagi. Kok sih nggak tahu? Enggak lah. Jadi ada Apa, yang Bang? baru lagi. Yang baru lagi kan nanti kita bakal ditemenin sama Boris. Bokir. Emang lu yakin 2 lawan 1? 1 Protestan, 1 Katolik lawan. Ya gak apa-apa. Justru kan kalau sama gua lo emang udah beda agama dari awal. Iya. Kalau sama Boris kan justru lebih akut masalahnya. Harusnya. Karena servernya agak menyatu tapi tiba-tiba tas. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut gue ya seru dengan hadirnya Boris karena pertanyaan-pertanyaan lu, kegelisahan-kegelisahan lu kan sudah 2 season Betul. Dieksplorasi. Betul. Kemudian kalau Boris kan punya sejarah kedekatan dengan pendidikan Islam. Ya. Jadi pasti dia juga banyak pengetahuan tentang keislaman yang selama ini dia ingin eksplorasi dan tidak menjadi concern lu karena lu tidak punya pengalaman itu. Oke. Kemudian secara agama juga Boris Protestan, lu Katolik. Dan yang lain juga setnya sih. Setnya bukan lagi berhadap-hadapan hitam putih. Enggak yang begini? Enggak. Sininya ada neraka, situnya ada itu. Enggak. Jadi setnya tuh murni masjid. Full. Terus ada mimbar. Jadi gua ceramah, lu sama Boris dengerin. Enggak. Tapi masih ada. Iya dong, karena kan sekarang lebih bisa colorful. Kalau kemarin kan berhadap-hadapan hitam putih. Kalau sekarang aman. Kalau sekarang colorful. Insya Allah. Insya Allah. Semoga. Tapi yang penting kan bukan soal pendapatan. Login itu kan utamanya soal pendapat. Agar yang berbeda pendapat bisa saling menerima perbedaan pendapat itu. Gue sih yang season 3 ini gue dor. Yang gue gak suka gue. Bayangan lu season 3 itu akan apa nah? Yang gue, kalau kemarin kan gue tahan ya. Ya. Oh iya. Akhirnya banyak komen, orang mah iya aja gitu ya. Season 3, enggak. Kalau emang waktunya bilang enggak sih bagus sih bilang enggak. Tapi kalau sebenarnya itu sesuatu yang menarik bagi semua orang, dan semua agama, lu bilang enggak, lu kelihatan kayak iblis tuh. Iblis. Tapi lu gak ada masalah dengan hadirnya Boris? Gue happy lah. Karena kan kecuali kalau dia juga orang muslim ya. Iya, lu dikeroyok jadi. Dikeroyok, 1 aja kalah, kalau 2 kalah. Cuman sekali ini gue pengen kalau ada yang gue gak setuju, enggak, gue teriak deh. Enggak apa-apa lah. Emang dibatasi kan gak pernah dibatasi? Gak pernah, cuman yang kali ini gue pengen, enggak. Gitu. Gak apa-apa. Enggak Habib. Gak ada masalah lah. Ya kan biasanya Habib kan suka ketersinggungan, tokoh agama suka tersinggung. Kepleset ngomong dikit, marah. Habib marah gak? Ya enggak lah. Habib marah 2 kata lucu Nat. Kan seharusnya Habib sabar. Habib sabar. Iya. Bener. Jadi kehadiran Boris ini untuk ya ini aja. Mewakili kaum-kaum Protestan. Enggak, tidak. Ingin memecah belah Protestan dan Katolik kan? Tidak. Satu Protes, satu Katolik. Dia sudah berat dengan framingan itu. Oke. Enggak, lebih ke ini aja. Tambahan host, kemudian tambahan perspektif. Kemudian Boris agak berbeda dengan lu. Karena kalau lu lahir dari lingkungan yang servernya dari awal beda. Kalau Boris kan lingkungan yang servernya memang kuat di Islam. Bahkan Boris itu pernah dicontekin oleh orang Islam ketika ujian tentang agama Islam. Gue udah dengar. Saking ngertinya tentang Islam. Tapi kok dia nggak masuk-masuk? Eksplorasi itu. Kok dia nggak masuk-masuk? Ya justru itu kan hebat kan. Berarti dia punya keagamaan bukan sekedar warisan. Tapi memang pilihan. Anda mau gue-guahin dia lagi? Enggak. Boris. Kan saya udah kirim data. 3% loh dari 100. Apanya? Agama Katolik apanya? Oh 3% 3% di Indonesia. Dari 100% lebih. Iya. 3%. Itu hanya seujung kuku lebih. Ya makanya kasihan kalau banyak yang login kan. Biarkan aja mereka berkarya. Tapi inilah pasti kita berharap dan berdoa login season 3 ini bisa menghadirkan
tontonan bernilai tuntunan yang baru lagi. Emangnya apa yang beda? Yang beda. Kan itu ada Boris. Set studionya berbeda. Dan kemungkinan sih gue pengen obrolannya juga bukan lagi soal hanya toleransi, tapi ke kolaborasi. Bagaimana agama-agama ini tidak lagi membicarakan tentang perbedaan, tapi bagaimana kita bisa meramu penyelesaian masalah-masalah masyarakat dengan perspektif agama. Kayak tadi yang kita obrolkan. Agama ini bisa masuk di mana nih untuk membangun masyarakat, membangun bangsa, membangun perdamaian, membangun kemanusiaan dan lain sebagainya. Udah gak musim ngomongin toleransi. Indonesia udah toleran. Udah lewat. Sekarang ngomongin kolaborasi. Yakin gak? Yakin lah. Kolaborasi? Yakin lah. Kolaborasi. Di titik-titik yang kita memang bisa kolaborasi. Adapun di titik-titik yang kita tidak bisa kolaborasi, ya kita toleransi. Simple. Udah, gue udah ditelepon nih sama istri gue, Nat. Tunggu dulu nih. Ini di bin lo. Nat, kapan Habib pulang? Buruan kali. Iya sabar ya. Kenapa? Ini bini lo WhatsApp gue. Ya? Apaan lo? Lah, ini. Nggak ada yang punya. Tolong dong Habib pulang. Belum ganti gas sama token habis. Oh iya, yaudah.